Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi dalam mendengarkan isi kitab 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Pada kali ini judulnya Bayangan Intan Berlian _Lu'lu' dan Marjan Tarekat Naqsabandiyah terbayang pada 5 jari tangan kanan. Sesudah kita bertanya kepada kelima jari tangan kanan, yakni wahai kelima jari tangan, cobalah ceritakan tugasmu selama hidupmu. 1. Menjawab jari kelingking, katanya, akulah yang paling kecil dari kawan-kawanku. Tenagaku hampir tak ada. Jika diletakkan cincin padaku, akibatnya akan memburukkan diriku sendiri. Yakni aku tidak berani memuji atau mencela seseorang, sebab aku anak kecil yang tidak berdaya. Walaupun aku sangat kecil, namun aku diberi tugas yang berat oleh yang memiliki diriku. Segala lubang-lubang kecil yang berliku-liku, aku dimestikan untuk membersihkannya. Kalau lubang hidung dan lubang telinga pemilikku tidak aku bersihkan, maka pemilikku dapat gelaran orang yang kotor, dan wudhu yang dikerjakannya pun tidaklah sempurna. Bersih lubang hidung atau lubang telinga, bersih badan, bersih tempat tinggal, bersih pakaian, dan bersih hati. Itulah orang yang dinamai umat Islam atau suci. Dari itu biarlah aku berjuang selama umurku mengerjakan apa yang disuruh pemilikku, agar pemilikku menjadi umat Islam yang sebenarnya. Ada tugasku yang paling berat lagi dari segala yang berat-berat, yaitu manakala pemilikku mengucapkan 2 kalimat syahadat, akulah yang mesti bertugas membenarkan sesungguh-sungguhnya Allah itu ada, zat Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Padaku jari kelingking wajib menggenggam 12 akaid yang wajib diketahui. Saya ulangi, padaku atau jari kelingking wajib menggenggam 12 akaid yang wajib diketahui oleh pemilikku, yakni membenarkan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, banyaknya 6 sifat, lawannya 6 sifat, berjumlah 12 sifat. Dan yang 38 sifat lagi adalah tugas dari saudaraku yang 3 jari lagi. Selanjutnya kata jari kelingking itu, walaupun aku kecil, namun aku seolah-olah merupakan huruf alif yang pertama. Jika akan menuliskan kalimat Allah, aku ini isyarat bagi pemilikku untuk membenarkan adanya zat Allah. Yang kedua, wahai jari manis, cobalah ceritakan apa pula tugasmu. Jawab jari manis, katanya, aku ini bukanlah sebenarnya manis, sedang yang manis hanya gula. Jika aku akan mendinamakan si manis, bukanlah aku yang manis, hanya cincin yang diletakkan padaku. Walaupun tembaga atau logam-logam yang buruk, jika dipakaikan kepadaku, maka aku menjadi manis. Dapatlah dirumuskan, akukah yang manis ataupun cincinkah yang manis? Tapi kalau tidak lekat cincin padaku, pasti aku tidak akan manis. Tugasku lebih berat dari kawanku yang 3 jari lagi. Yakni, jika pemilikku mengucap syahadat, aku wajib membenarkan sifat-sifat Allah.
maka akulah yang menggenggam 7 sifat ma'ani dan 7 sifat ma'nawiyah. Dan lawannya 14 sifat lagi. Berjumlah yang wajib aku genggam 28 akaid. Rupa bentuk aku merupakan huruf lam pertama dalam kalimat Allah. Aku sendiri bersama kawanku si kelingking yang kecil itu merupakan 2 huruf yang boleh diartikan alif lam ta'rif. Ketiga, wahai jari tengah, silahkan kamu berbicara. Jawab jari tengah, aku terkadang-kadang dinamakan orang jari mati atau jari malang, sebab jarang sekali aku diberi memakai cincin. Entah inilah agaknya aku dinamakan jari yang malang. Walaupun aku bernama jari malang, atau jari mati, ataupun jari tengah, namun di antara keempat kawan-kawanku akulah yang paling kuat. Siapa saja mengganggu pemilikku, aku secara terpaksa mempertahankan pemilikku. Bila diriku aku tegangkan, lantas aku tusukkan kepada siapa yang melawan pemilikku, niscaya lawan pemilikku akan rubuh atau kalah. Menyembah tidak bersyarat kepada pemilikku. Di waktu pemilikku mengucapkan syahadat, aku bertugas menggenggamkan hanya 1 sifat akaid, yakni harus bagi Allah, menjadikan seluruh alam. Berarti tugas aku tidak seberat tugas kawanku jari manis dan kelingking. Rupa atau bentuk aku merupakan huruf lam kedua, kalau huruf kalimat Allah dituliskan dengan huruf Arab. Keempat, silahkan ibu jari berbicara. Aku ini yang terbesar dari kawanku yang 4. Kerjaku senantiasa memuji-muji orang. Terkadang-kadang orang yang belum patut dikatakan jempol aku dengan terburu-buru menegakkan diri. Terkadang-kadang aku menjadi munafik. Orangnya belum jempol, aku katakan jempol. Tugasku lebih berat dari jari tengah. Di waktu pemilikku mengucapkan syahadat, maka aku mesti menggenggam dengan seerat-eratnya 9 sifat, yaitu 4 sifat yang wajib bagi Rasulullah dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasulullah dan 1 sifat yang harus bagi Rasulullah. Menjadi jumlahnya 9 akaid atau sifat. Dengan spontan, keempat jari tadi berkata, di waktu pemilik kami mengucapkan syahadat, wajib bagi kami menggenggam 50 akaid. Yakni jika kami tidak menggenggam seerat-eratnya 50 akaid, maka pemilik kami belum sempurna iman dan Islamnya. Berarti kalau pemilik kami mati padahal belum kami genggamkan 50 akaid, ia akan masuk neraka. Nikahnya batal. Anaknya menjadi anak zina atau anak haram. Demikian kata setengah ulama ahli tauhid. Rupa atau bentuk aku merupakan huruf H. Kalau kalimat Allah ditulis huruf Arab. Jika 4 jari tangan kanan digenggamkan di waktu pemilikku mengucap 2 kalimat syahadat, kami merupakan kalimat Allah. Yang kelima, pembicara yang terakhir disilahkan, yaitu jari telunjuk. Yakni dia dikemudiankan, sebab ia diberi hak berbicara panjang. Berbicara jari telunjuk katanya, aku inilah yang terbanyak dosa dari kawanku. Bila aku benci kepada seseorang, aku maki-maki sambil aku tunjuk-tunjuk orang itu. Inilah dosaku. Rupaku telah lancip sebab bertugas berat. Jika kelingking malas,
aku terpaksa membersihkan telinga dan lubang hidung pemilikku. Di waktu pemilikku membaca kalimat illallah dalam tahiyat, aku mendapat tugas yang paling mulia sekali, yakni aku bergerak dengan sahabat-sahabatnya. Aku lampaikan diriku seluruh-seluruhnya. Setiap 5 waktu sembahyang, aku dimestikan bergerak 9 kali, menggerakkan diriku dan melampaikan diriku. Sedang kawan-kawan aku menggenggamkan 50 akaid dengan sekuat-kuat genggaman lahir dan batin. Mata pemilikku selama dalam sembahyang dimestikan melihat ke tempat sujud. Tetapi di waktu sampai bacaannya kepada illallah, maka matanya melihat kepadaku, seolah-olah menyuruh agar bergerak. Maka aku pun menggerakkan diriku sekeras-kerasnya dengan tegang, lurus melampai ke barat kiblat. Hikmahnya pada diriku atau telunjuk, ada urat nadi yang berhubung dengan jantung jasmani atau hati sanubari jasmani, dan jantung jasmani berhubung lagi dengan hati sanubari yang halus atau gaib. Padahal hati sanubari yang gaib itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Jelasnya aku, jari telunjuk bergerak, urat nadi pun bergerak, dan jantung pun bergerak. Dokter kesehatan dapat mengetahui jantung seseorang yang sakit kalau dokter itu memegang urat nadi seseorang. Setelah aku, yaitu jari telunjuk bergerak-gerak, langsung hati sanubari di alam gaib itu bergerak. Berarti aku bertugas membangunkan hati sanubari yang di alam gaib agar ia turut membaca kalimat illallah atau Allah, Allah, Allah. Lidah mengikrarkan, hati sanubari mentasdidkan atau membenarkan. Alangkah bodohnya umat manusia manakala ia mau beruang 9 juta ataupun berpuluh-puluh juta rupiah, kalau dalam sembahyang telah 9 kali kita gerakkan telunjuk kita. Seumur hidup kita, marilah kita gerak-gerakkan sebanyak-banyaknya telunjuk jari kanan. Di waktu telunjuk bergerak, dalam hati sanubari kita baca kalimat Allah, Allah, Allah. Amat disayangkan ada orang yang menuduh pemilikku gila, sebab ia menggerak-gerakkan telunjuknya. Selanjutnya jari telunjuk berkata, akulah yang memperbedakan antara Allah dengan hamba, yakni yang 50 akaid membenarkan zat, sifat, af'al Allah, dengan 9 akaid membenarkan Rasulullah. Kalau jari 4 buah digenggamkan merupakan kalimah huruf Allah, maka aku jari telunjuk merupakan huruf tasdid. Sedang nilai diriku 3 huruf alif bersusun 3, dan sebuah lagi huruf alif terletak di atas 3 huruf alif yang bersusun 3. Kelingking mengaku membenarkan zat, dan si manis mengaku membenarkan sifat, dan si jari tengah membenarkan af'al Allah. Maka aku jari telunjuk membenarkan asma Allah. Inilah yang dikatakan mentauhidkan zatullah, mentauhidkan sifatullah, mentauhidkan af'alullah, dan mentauhidkan asma Allah. Nama Allah 99 macam. Ada af'alnya, ada sifatnya, dan ada zatnya. Satu pelajaran yang patut kita ambil dari kelima jari itu, bersatu kita teguh dan bercerai kita rubuh. Seolah-olah kelima jari itu sepakat berkata, kami ditakdirkan Allah tidak sama besar dan tidak sama tinggi dan tidak sama kekuatan dan tidak serupa bentuk kami. Tetapi kami tidaklah berdengki-dengkian atau berhasad-hasatan
Atas adanya diri kami ditakdirkan satu sama lain ada yang melebihi keadaannya. Kayu di rimba ditakdirkan Allah tidak sama tinggi, gunung dan bukit tidak sama besar. Nabi-nabi yang 25 tersebut dalam Quran tidak sama rata derajatnya. Maka sepatutnya setiap umat manusia tidak akan berdengki-dengkian atau berhasad-hasatan. Jika umat manusia tidak disamaratakan ditakdirkan Allah, ini berarti bukanlah Allah tidak adil. Sebab kejadian alam tidak sama rata, ada mengandung sesuatu hikmah atau rahasia. Seolah-olah berkata serentak kelima jari itu, jika ikhlas pemilik kami mengingati Allah, maka pemilik kami merasai 5 macam fana, yaitu pertama, fana af'al asma'i ilahiyah, kedua, fana fil af'alil ilahiyah, ketiga, fana fis sifat ilahiyah, keempat, fana fis zat ilahiyah, kelima, fana fis sifat salbiyah. Pada dada ada 5 alamul amar, yaitu di bawah susu kiri latifatul qalbi, isyarat jari kelingking tangan kanan, di bawah susu kanan latifatul roh, isyarat ibu jari, di atas susu kiri latifatul sir, isyarat jari manis, di atas susu kanan latifatul khafi, isyarat jari telunjuk, di tengah-tengah dada latifatul ahfa, isyarat jari tengah. Untuk menjelaskan letak kelima lataif itu, alam amar, tekankanlah tapak tangan kanan Anda dan hadapkan kepada Anda, dan punggung telapak tangan kanan Anda hadapkan ke arah kiblat. Latifatun nafsun natikah, antara 2 alis mata, dan latifatu kullu jasad, 2 jari di atas pusat. Pada kedua latifah yang tersebut termasuk alam khalik, bukan alam amar. Berarti 2 lataif yang terakhir tidak bersangkut paut dengan 5 jari tangan kanan. Demikianlah bacaan isi kitab dari 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang disusun atau dikarang, yang ditulis oleh Buya Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.